Amin. Oke, kita akan membaca dari Matius 5 ya. Saya baca sendiri karena cuma pendek aja. Ya, Matius 5 ayat yang ke 27, 28 ya. Dan sampai ke 29. Sorry ya, Matius 5 ayat 27 sampai 29. Kamu telah mendengar firman, ya, jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, luar biasa, lihat ya. Jangan kamu telah mendengar firman jangan berzina. Wah, ini Tuhan Yesus ini menambah-nambahi. Oh, bukan. Kalau Anda melihat, kamu telah mendengar firman di sini, ya. Sebentar, ini ya. Dan juga di sini, ternyata kata firman atau telah berkata, belum tentu ini dari Tuhan firman-Nya. Tetapi yang dimaksud ini adalah ajaran di dalam Mishnah, di dalam Talmud, ya. Bahkan tentang perceraian, ya. Telah difirmankan, telah dikatakan. Lalu LAI karena dia bingung dengan dogma, ya, LAI kemudian menerjemahkannya di firman. Tapi aslinya jangan, kalau bilang firman kan langsung mikirnya apa? Firman Tuhan kan? Tapi bukan. Kalau begini berarti Yesus kan mengubah-ubah firman Tuhan dong. Enggak ya. Firman Tuhan berkata, ya, jangan menginginkan wanita sesamamu. Di mana ayatnya? Coba kita lihat di dalam Keluaran 20. Firman yang benar ya adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya perempuan atau hambanya laki-laki. Ya, itu firman yang benar. Tetapi lalu Torah berkata, ya orang cuma kepingin aja masa nggak boleh. Lah iya, itu asal usulnya perzinahan itu karena kamu kepengin, ya, epitumeo, bernafsu, ya, desire, lust, ya, covet, ya. Kamu menginginkan covet, lust, bernafsu, epitumeo, bernafsu untuk harta benda, bernafsu untuk makan. Nah, itu sama ya. Nah, itu firmannya kamu tuh enggak boleh kepengin aja jangan. Ya kan? Tetapi beberapa orang Yahudi di zaman itu masa kepengin aja jangan. Iya, karena dia tidak disiplin dengan pikirannya. Karena perzinahan itu semua dosa itu diawali dengan apa? Pikiran dan hati yang tidak benar. Semua dosa, semua kesesatan itu diawali dari pikiran dan hati. Yang dimaksud adalah akal budi dan nurani. Nurani kita, ya. Nurani kita nggak bersih, kotor. Nurani kita udah ketutup semua dengan yang karena kita kebiasaan mikir yang tidak baik.
Makanya tadi diawali ya, Anda tahu bedanya oknum dengan ajaran. Kalau di dalam kekristenan, Anda begitu bilang mau punya istri 2, itu satu gereja bisa geger. Ya, kalau ada orang selingkuh, ya, jangankan pendetanya, jemaatnya selingkuh, itu satu gereja bisa geger, Saudara. Ya. Dan Anda yang kemudian melayani, ya, yang biasanya tampil di mimbar, langsung nggak boleh lagi. Apalagi kalau Anda pendeta, ya. Wah, itu Anda bisa diskors. Nah, kalau di GBI itu cuma diskors, kalau di gereja lain itu diberhentikan ya. Kalau orang berzina itu diberhentikan, bukan diskors. Diberhentikan. Kalau di GBI cuma diskors. Kenapa? Karena memang ini gereja sudah cabulnya minta ampun GBI ini. Separuh dari pendeta GBI ini sudah berzina. Ya. Nah, itu salah ya. Kalau gereja mengizinkan pendetanya berzina, nggak boleh, itu sudah harga mati, nggak boleh pokoknya berzina. Nanti jemaatnya lah pendetanya berzina kok. Saya juga sama, saya kan cuma manusia biasa. Ini kan begitu, coba begitu berzina keluar, nggak boleh. Mulai dari nol lagi, ujian pendeta lagi dari awal lagi, ya kan? Maka Tuhan ngampuni, tetapi jemaat butuh teladan. Makanya perzinahan itu penting sekali, saudara, untuk dibicarakan di dalam pernikahan yang kudus. Malam ini kan judulnya Nandar bernafsu kepada istri Saifuddin. Ya kan? Anda lihat di video-videonya banyak itu ya, bertebaran ya. Saya sampai gede-gede kepala ya. Saifuddin itu masih hidup. Ya, saya tidak suka sama orang ini, sama Saifuddin memang. Tetapi ini orang kan masih hidup dan dia lagi diburu di Amerika, istrinya ada di Indonesia. Tapi orang-orang Islam ini bernafsu kepengen kawin sama istrinya Saifuddin. Orangnya masih hidup. Ya, itu kan kayak Muhammad tadi yang kepengen terus nidurin istri anaknya sendiri kan. Orangnya masih hidup, disuruh cerai, dia kawinin. Anda 7-Eleven boleh, tapi kalau Anda sudah menikah, ada janji legal Anda selingkuh, selesai sudah. Kalau Anda orang biasa, nggak usah Kristen. Anda selingkuh, Anda bisa miskin itu. Ya, ada laki-laki selingkuh itu ya. Anda bisa miskin itu. Ya, bisa dimiskinkan. Selesai sudah. Bisa dimiskinkan, dituntut sama istrimu. Gugat cerai dan dimiskinkan. Hartamu bisa jadi milik istrimu semua itu nanti. Ya, betapa kudusnya, betapa berharganya wanita diperlakukan dengan luar biasa di Eropa ini ya. Loh, kalau Anda mau sama mau tanpa pernikahan ya boleh. Tapi kan suka Anda, negara tidak bisa melindungi, itu kan pilihanmu sendiri. Nah, negara nggak bisa melindungi, tetapi begitu Anda terikat di dalam sebuah perjanjian nikah, hati-hati. Wah, itu luar biasa. Nah, kalau bagi orang Islam itu biasa. Yang namanya cerai, kawin, nanti sama lagi, talak 3, apa ya, tinggal anu lagi, tinggal ini lagi, gampang. Orang Islam itu, itu karena itu ajarannya memang begitu, mengizinkan seperti itu. Beda di dalam pengikut Yesus, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Kamu kepengin perempuan, kepengin nafsu, jangankan kamu sudah kawin, masih single terus kamu nafsu sama orang, itu sudah cabul kamu. Lalu gimana waktu pacaran? Ya, orang mau menikah apa kudu cabul? Kan enggak kan? Kenalan. Oke,
Udah diperkenalkan oleh orang, terus udah kenalan, jalan bareng, nggak sendirian, tapi bareng-bareng rame-rame, ya. Sehingga jangan ada kesempatan buat cabul. Kemudian saling mengenalkan dalam prosesnya kerja tim, ya. Saling membangun bersama-sama, ya. Saling membina satu tim, tapi masih satu tim, ada rombongan-rombongan yang lain. Kenal karakternya masing-masing, lihat, nonton. Ketika berinteraksi, bergesekan. Oke, makin dekat, ayo tunangan. Kalau sudah tunangan, makin dekat, boleh jalan bersama. Tapi dalam rangka mempersiapkan pernikahan. Jangan lama-lama tunangan 7 tahun, jangan lama-lama tunangan ya setahun saja. Ya, dipersiapkan. Kan nggak usah cabul kan. Anda lihat ya, orang-orang yang menikah di dalam kekudusan, ya itu nanti pernikahannya akan breakthrough, akan menjadi berkat yang luar biasa. Pernikahan itu akan luar biasa sekali, akan indah sekali. Ya, Anda akan membawa Eden itu ke dalam pernikahanmu. Nanti kita ke sana. Lalu setelah menikah, ya, jangan pernah Anda memikirkan cabul untuk dengan wanita lain juga. Kenapa? Karena saat kamu pernikahanmu tidak kudus, maka itu akan dampaknya banyak sekali. Karena perzinahan dengan penyembahan berhala itu dosanya sama, kutuknya sama, saudara. Dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala. Ya, sama. Kalau keluarga kami, papa ya Paul, mama ya anak. Anaknya 2. Mereka manggil kami mama, manggil istri saya mama, manggil saya papa. Nggak ada mama 1, mama 2, ada mama angkat. Tetapi tidak berhubungan seks dengan saya, ada papa angkat. Tidak berhubungan seks dengan istri saya. Itu adalah om. Kerabat kami yang dipanggil ayah. Ya. Apa akibatnya ketika Anda melakukan perzinahan? Itu sama dengan penyembahan berhala. Kutuknya adalah kutuk kemiskinan. Kutuknya adalah kutuk kegagalan. Ya. Makanya di dalam penyembahan berhala itu kutuknya selalu apa? Ditaklukkan oleh bangsa lain. Penyembahan berhala kan sama dengan perzinahan ya. Saya carikan ayatannya. Sebentar. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, sama dengan dosa penyembahan berhala dan hukumannya selalu ditaklukkan oleh bangsa lain. Artinya kebangkrutan. Makanya orang Kristen, kalau Anda bolak-balik jatuh, biasanya 90% karena ada perzinahan. Ya, karena ada perzinahan, ada percabulan di situ. Makanya saudara jangan pernah berzina. Kalau sudah terjadi gimana? Cepat minta ampun, bertobat. Biasanya Anda akan menuai yang Anda tabur. Nikmati tuaian itu bersama Yesus walaupun sakitnya minta ampun. Ya, wah sakit.
ya dan nikmati sama Tuhan, tapi bertobat dulu, minta ampun. Bila mana mungkin Anda akui kepada suamimu atau istrimu. Bila mana mungkin. Tetapi tidak semudah itu ya. Yang penting Anda sendiri ngakui dulu sama Tuhan. Lalu berhenti, stop. Kenapa kita harus mengakui? Supaya radikal, supaya jangan ada lagi. Tapi itu menyakitkan kedua belah pihak. Bahkan anak-anakmu juga sakit. Ya, ketika tahu mamahnya atau papahnya selingkuh, anak-anakmu juga sakit. Tahu nggak? Goncang itu rumah. Tidak mudah, saudara, melewati masa-masa itu. Tetapi kalau Anda bisa melewatinya, Anda akan menuai. Menuai yang baik. Hanya Anda butuh pendamping, ya, ketika dalam masa-masa itu. Hati-hati. Laki-laki sama laki-laki curhatnya, perempuan sama perempuan. Supaya jangan dimanfaatkan. Ya, wah ini perempuan gampangan nih, nggak tahu selingkuh. Wah dimakan juga sama pendetanya. Jangan. Oh ini laki-laki ternyata ini perempuannya dimakan. Jangan. Untuk buka rahasia. Dan Anda cerita yang seperlunya. Nggak usah sampai cerita prosesnya, diraba-raba, ngerasakan ke remangan-remangan. Wah itu namanya cerita jorok akhirnya. Konseling seperlunya ya. Kalau Anda bolak-balik bangkrut, ya ingat-ingat ini. Satu, memang ada penyembahan berhala. Mungkin kamu baca sio-sio horoskop, Anda lebih percaya pada sio horoskop daripada kepada Tuhan Yesus. Dua, mungkin Anda ada persinahan, percabulan yang belum Anda bereskan. Kalau masih single, iya berarti Anda sering kepelacuran. Ya kan? Stop. Stop di situ. Bukan ancaman. Kamu akan menipu jemaat dan Tuhan akan sangat murka. Nah, lihat ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Karena dahulu, ini kan jawabnya karena dahulu kan kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor keluar dari mulut, janganlah kamu saling mendustai. Ya, dulu kamu iya, tapi sekarang tidak boleh. Kalau kamu memang berzina, Yosua Tewu, tanggalkan pendetamu. Sebaiknya jangan tampil dulu di YouTube. Berhenti dulu. Stop. Kalau kamu maksa, habis keluargamu nanti. Belajar dari saya. Saya pernah salah, pernah. Saya langsung berhenti. Saya mengundurkan diri dari pendeta saya. Saya mulai lagi dari bawah. Hancur nggak? Hancur. Hancur, saudara saya hancur. Saya mulai dari bawah. Jangan takut kalau kita memang benar-benar bertobat, Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi lepaskan semuanya dulu supaya jangan ada orang terlibat dengan perzinahanmu. Supaya jangan ada orang terlibat dengan kenajisanmu. Supaya jangan kita dimurka oleh Tuhan. Sehingga keluargamu hancur. Nanti anak-anakmu akan hancur, Yosua Tewu. Kalau memang tuduhan itu benar ya, saya tidak tahu. Jangan YouTubean dulu, berhenti. Akui nggak apa-apa. Malu iya, malu saya juga malu. Tetapi nanti Tuhan akan pulihkan kamu kalau kamu bertobat sungguh-sungguh. Jangan takut. Bertobat sungguh-sungguh. Minta ampun sama istrimu, minta ampun sama anakmu. Minta ampun. Jangan salahkan orang lain. Kalau Anda sudah terlanjur, jangan pernah salahkan orang lain, salahkan dirimu.
Minta pengampunan sama Tuhan Yesus dan kepada orang-orang yang kamu sakiti. Stop semuanya. Pelayananmu berhenti. Jangan khotbah lagi. Berapa lama? Iya, nggak usah mikir berapa lama. Saya berapa tahun, ya. Sudah nggak mikir, saya mundur, saya langsung stop. Kependetaan saya serahkan, saya kembalikan. Ya, saya nggak mau. Karena itu mengundang murka. Keluarga saya kemudian mengalami kegoncangan yang luar biasa. Ya, kami akhirnya saling menyakiti keluarga, hancur kami semua. Tetapi akhirnya saya datang kepada Tuhan, minta ampun. Makanya cepat pemulihan saya cepat sekali. Karena saya nurut. Karena saya taat sama Tuhan. Ya, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang berzina, walaupun gerejamu nggak ngonangin kamu, ya, saya nggak konangan, gereja saya, sinode saya nggak tahu saya berzina dulu. Saya mengundurkan diri, saya juga nggak banyak ngomong, mundur saya. Sinode saya pun tidak tahu. Sekarang kalau dengar mungkin kaget-kaget. Ternyata alasannya itu toh, dulu mundur. Iya. Di samping karena memang ada kesombongan saya juga ya, tapi itu saya mundur. Ya, supaya karena saya sudah tahu ini akan urutannya akan hancur ke belakang, akan hancur. Hanya saya nggak tahan waktu itu ya. Respon-respon saya pertama kali itu saya nggak tahan. Tetapi pendeta-pendeta Anda yang berzina, hati-hati. Kenapa akhirnya keluargamu hancur, tambah hancur, tidak karu-karuan? Karena kamu munafik. Jadi jangan eman-eman. Lebih baik Anda hancur, tetapi hancur di tangan Tuhan yang penuh kasih daripada Anda dihancurkan oleh iblis. Ya, keluarga-keluarga pendeta, ya, mau pendeta mau nggak pendeta. Ya, Anda minta ampun sama Tuhan. Kalau berzina, stop semua. Pelayanan kerohanian, stop. Lalu kerjain apa? Ya kerjain lainnya. Nggak usah cita-cita lagi. Sampai nanti Tuhan yang promosiin kamu kayak saya, Tuhan promosiin. Saya nggak pernah promo-promo diri saya sendiri. Tetapi 2010 saya mundur. 2016 Tuhan promosikan saya lagi. Saya mulai seminar keliling Indonesia, mulai ngajak, belum khotbah. Akhirnya saya disuruh khotbah. Ya, 2017 saya mulai disuruh khotbah. 7 tahun kemudian, saya nunggu 7 tahun ya. Ya memang itu. Tetapi namanya second chance selalu dahsyat seperti Simpson. Ya, Samson itu. Samson itu kesempatan kedua baginya itu dahsyat, lebih dahsyat daripada yang pertama. Saya juga sama. Kesempatan saya yang kedua ini saya dahsyat sekali. Pelayanan saya internasional kan, menggelegar ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia. Jangan takut, jangan takut. Ampuni, akui dosa-dosamu, Tuhan akan mengampuni kamu. Hai suami-suami, hai istri-istri, ketika engkau berzina, bertobat, jangan menikmati kenangan. Wah, saya mah jijik sekali ketika mengenang cerita kisah itu ya. Ini saya ceritakan kepada Anda supaya Anda semua bertobat. Karena kekudusan di dalam pernikahan itu adalah kunci Anda untuk untuk memiliki keturunan ilahi, untuk Anda bisa mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini, supaya keluargamu itu mendatangkan Taman Eden, bukan Taman Edan. Kalau kamu tidak bertobat, maka keluargamu akan menjadi Taman Edan. Kere terus, miskin terus, ruwet terus. Nanti anakmu nggak akan jauh-jauh dari kamu. Nggak akan jauh-jauh. Mungkin kamu tidak bercerai. Ya, Anda bisa berpura-pura, tapi anakmu nggak akan jauh-jauh darimu. Gayanya-gayanya.
akhirnya Anda akan melahirkan anak-anak yang terkutuk seperti itu lagi, seperti itu lagi. Lahir baru nggak? Ya enggak lah. Udah pasti nggak lahir baru, karena kelahiran baru itu setiap hari. Memikul salib, sangkal diri itu setiap hari. Lahir dari air itu sekali dibaptis, tapi lahir dari roh itu artinya Anda hidup oleh roh setiap hari. Di luar aku, kamu tidak bisa bikin apa-apa, itu kata Tuhan Yesus. Dan kamu akan dipotong ranting itu. Jadi kamu harus hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu kudus, suci. Kalau kamu menyimpan perzinahan, kamu tidak bertobat, kamu tidak mungkin. Kamu boleh tipu semua orang, tapi kamu tidak bisa tipu Tuhan. Pendeta-pendeta, hai laki-laki, hai wanita-wanita Kristen, itu menjijikan. Dan kamu akan kena murka Allah ketika kamu tidak menghargai pernikahanmu. Jangan ya bawa perempuan lain, laki-laki lain di ranjangmu. Karena satu laki-laki untuk satu perempuan. Ya, firman Tuhan bilang apa dengan jelas ya? Dari awalnya, dari zaman Adam dan Hawa, Anda lihat Kejadian 2 ya. Sebab itu satu orang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ini sehingga keduanya menjadi satu. Apa? Keduanya. Apakah ketiga? Apakah keempat? Apakah kelima? Bukan. Kedua. Cuma dua. Suami, istri, laki-laki, dan perempuan. Dari zaman Adam dan Hawa, diciptakanlah laki-laki dan perempuan untuk keduanya menjadi satu daging. Jadi jangan pernah terisam, gengbeng. Hati-hati ya. Dan kedua, jangan Anda pernah melakukan seks anal, pemburit. Ya, Anda lihat. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul ya, penyembah berhala, selamat ya, berzina, banci. Paulus itu menolak banci. Bukan kita benci kepada orang-orang banci transgender, tetapi jangan berperilaku ini jadi transgender. Dan pemburit ini tidak selalu homoseksual ya saudara. Tetapi pemburit ini lewat belakang, lewat anal. Jangan berhubungan seks melalui anal. Ya. Hati-hati. Tuhan sudah kasih tahu dengan jelas. Karena anal anus itu buat keluar, bukan buat masuk. Jangan masukkan penismu ke dalam anal. Hati-hati, ya. Anda akan terkutuk. Itu tidak akan masuk, tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Keras ya. Waduh, sorry ya, hari ini kita begitu keras ya. Tapi ini untuk Anda keluarga-keluarga, karena begitu rasanya kok perzinahan lu jadi biasa ya. Jangan khawatir, bertobat. Memang mungkin sakit ya beberapa tahun. Tapi kalau responmu benar, nanti semua yang sakit itu akan mendatangkan kebaikan buatmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu, dan kamu kan punya warisan ilahi yang kau wariskan. Bahwa ia sungguh Allah yang maha mengampuni. Dan kesempatan kedua itu selalu lebih dahsyat. Amin. Ya, jangan seperti nandar ya. Malu ya. Itu memang ajaran mereka. Ajaran kita bukan. Ya, ajaran kita bukan. Pak Yosua Tewu, kalau memang tuduhannya Saiful itu benar, ya
jangan YouTuber lagi. Sampaikan ya, saudara yang kenal Yosua Tewu, ya sampaikan. Minta ampun sama istrimu, sama anakmu yang paling penting. Terus udah, nggak usah tampil lagi. Nanti kamu akan dipulihkan. Tapi kalau kamu bandel, nanti justru celaka menimpamu dan keluargamu. Karena itu kutuknya sama dengan penyembahan berhala. Tadi kita sudah baca sama-sama. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Keras banget ya firman Tuhannya.